Hai, hai, balik lagi bersama saya Bima Handoko di channel Internasional Komputer. Seperti biasa, kali ini kita akan berbagi tips atau sedikit ngobrol atau bicara-bicara seperti itu perihal dunia laptop dan komputer seperti itu. Dan langsung saja kali ini yang akan saya bahas adalah masalah akun atau account bahasa Inggrisnya. Maksudnya apa? Akun atau account itu adalah identitas atau KTP atau data diri kita di dunia internet atau di dunia digital seperti itu. Nah, akun sendiri itu terdiri dari apa? Ada banyak jenis akun di dunia. Sebenarnya setiap aplikasi atau web atau platform sih, namanya kita nyebutnya platform. Setiap platform itu entah dia OS, entah dia aplikasi, entah dia website atau apapun itu, sekarang kebanyakan itu sudah membutuhkan yang namanya akun atau account atau data diri kita yang mana itu terdaftar di si platform tersebut. Nah, yang jadi masalah adalah di dunia servis ya, laptop gitu atau servis komputer pada umumnya itu banyak sekali customer yang belum aware atau belum sadar tentang pentingnya punya akun seperti itu. Jadi biasanya ya punya akun tapi emailnya lupa, passwordnya lupa gitu-gitu, nomor HP-nya belum disetting gitu-gitulah. Nah, itu di kemudian hari saat terjadi kerusakan akan membuat kita repot aja gitu. Yang punya repot, yang nyervis juga lebih repot lagi seperti itu. Nah, terus kira-kira apa aja nih yang sebaiknya harus kita miliki dan kita catat dan kita jangan boleh lupa dan kita nggak boleh hilang seperti itu. Kurang lebih ini gambaran aja ya. Intinya adalah semua akun jangan sampai hilang, apapun akunnya itu kan gitu. Terus komponen dari akun apa aja yang kita harus hafal. Nah, itu seperti itu tak jelasin gitu. Yang pertama adalah email. Email, akun email kita itu ada alamat emailnya. Misal nih punya saya itu bimahandoko@aol.com atau pakai @gmail.com atau @yahoo atau apapun email yang kita pakai, intinya dia harus satu aktif. Jadi secara berkala dibuka emailnya. Kadang-kadang orang punya email nggak pernah dibuka. Nah, setelah berapa bulan biasanya kekunci itu emailnya. Nah, bikin repot kalau suatu saat kita butuh akses, harus buka kuncinya, verifikasinya belum disetting dan kawan-kawan. Nah, satu, alamat email kita harus tahu. Dimanapun kita bikin akun, misalnya di si email itu sendiri, kayak Google ya, kita punya Gmail, otomatis kita punya akun Google seperti itu. Email yang sama bisa kita gunakan untuk platform lain seperti Instagram, Twitter, Microsoft, apapun itu kita bisa pakai email dari Gmail tersebut. Nah, makanya apa? Si alamat atau nama emailnya ini tadi jangan lupa. Misalnya kita pernah bikin email abc.gmail.com seperti itu ya. Nah, itu jangan sampai lupa. Nah, dicatat seperti itu emailnya. Yang kedua adalah passwordnya. Nah, ada email biasanya ada password kan gitu. Nah, passwordnya juga jangan sampai lupa. Biar gampang sebenarnya disamain aja. Setiap kita pakai email itu passwordnya itu juga di semua platform, di semua web, di semua yang kita pakai buat login seperti itu. Tapi itu nggak aman. Kalau pengen aman ya dibeda-bedain seperti itu. Nah, cara gampangnya sebenarnya dicatat sih. Dicatat aja di dua tempat. Satu di HP mungkin atau di laptop secara digital. Yang kedua di tulisan seperti itu, yang hard copy lah, yang kertas atau apa gitu yang kita simpan di rumah, sehingga suatu saat kalau kita lupa passwordnya atau lupa emailnya ya kita punya catatan itu. Yang penting sebenarnya adalah dua itu. Terus kemudian yang nomor tiga adalah nomor HP. Nomor HP, kenapa nomor HP? Karena semua verifikasi atau login atau OTP namanya itu kebanyakan sekarang lewatnya nomor HP. Jadi misal saya punya email, kita nggak bisa login lupa passwordnya. Kita bisa menggunakan fitur lupa password asalkan ada nomor HP-nya. Nanti dikirimin kode verifikasi ke nomor HP, tinggal kita masukin aja kodenya itu udah bisa gitu. Makanya buat teman-teman yang hobi gonta-ganti nomor HP nih, sebaiknya dihentikan. Sebaiknya mulai sekarang setiap anggota keluarga kita itu punya satu nomor HP masing-masing yang mana itu dipastikan aktif. Seperti itu, bahkan walaupun dia masih kecil, karena suatu saat itu pasti perlu. Kayak anak saya aja baru 3 tahun ini sudah punya nomor HP sendiri, walaupun saya yang pegang gitu. Kenapa? Suatu saat dia butuh ngurus kayak dokumen kelurahan, kayak
data rumah sakit apapun itu kan perlu nomor HP. Nah, suatu saat dia gede, dia tinggal tak kasih nomor HP-nya itu semua data yang udah terverifikasi itu nanti loginnya ke nomor HP-nya itu. Dan itu diusahakan jangan sampai mati, diisi pulsa lah minimal lah. Jadi selalu di apa ya namanya ya, selalu dijaga biar nomor HP-nya tetap nyala gitu. Sebenarnya kalau kita udah tahu emailnya kita tahu passwordnya kita punya nomor HP, itu semua platform yang membutuhkan email yang kita pernah login, kita pernah punya akun di situ itu bisa kita akses, itu segampang itu sebenarnya. Cuman ya itu tadi, kebanyakan dari kita tidak tidak teredukasi dengan baik lah untuk menjaga akun seperti itu. Misalnya ya banyak sekali lah kasus datang ke kita gitu, kayak contohnya nih paling sering itu kan kalau kita beli laptop baru sekarang kan kebanyakan dapat bonus Office original ya, OHS namanya, Office Home Student. Itu kan begitu kita install laptop baru biasanya disuruh masukin akun buat ngeklaim si bonusnya. Nah, akunnya itu kebanyakan lupa. Jadi suatu saat laptopnya rusak, perlu di reinstall, akunnya nggak ada, otomatis office-nya hilang. Hal yang paling merepotkan akhir-akhir ini itu sih. Di luar itu ya kalau pengalaman saya pribadi banyak sih kita ngurus KTP, ngurus BPJS, ngurus apapun itu kan semuanya pakai aplikasi, pakai akun. Kalau kita lupa passwordnya, lupa emailnya ya wassalam, harus ngurus kemana-mana kan repot aja gitu. Jadi ya intinya adalah tadi kita harus punya email. Pastikan kita sendiri, seluruh anggota keluarga kita punya email satu-satu sesuai namanya. Yang kedua, kita tahu passwordnya, dicatat password sama emailnya. Yang ketiga, kita punya nomor HP yang selalu aktif. Nah, seperti itu. Sebenarnya kita punya tiga itu nanti sudah akan menyelesaikan banyak masalah. Tinggal kita nyatat aja. Misal, kita punya akun Facebook, ya udah. Kalau itu penting, yang mana kita harus nggak boleh hilang tuh. Misalnya Facebook kita udah buat jualan, anggota grupnya udah banyak, followernya udah banyak, apapun itulah gitu, ya mending dicatat aja gitu loh, emailnya, passwordnya, nomor HP verifikasinya, terus emailnya dicek secara berkala biar nggak mati, passwordnya juga dimasukin secara berkala, terus nomor HP-nya dipastiin selalu aktif. Udah, sebenarnya itu tok. Dengan kita menjaga tiga komponen tadi, itu sudah akan menyelesaikan banyak masalah atau mempermudah hidup kita dalam banyak masalah seperti itu. Misal kita mau bayar pajak nih, laporan pajak harus pakai e-fin gitu-gitu kan biasanya pada lupa tuh, e-finnya harus login lagi, lupa password dulu, ngurus ke kantor dulu kan ribet. Kalau kita udah tahu email, passwordnya kita tinggal login situ, nanti kita cari menu e-fin, udah langsung, intinya udah lebih gampang lah seperti itu. Termasuk akun bank, termasuk akun apapun itu sekarang ya, intinya adalah tiga hal tadi. Kita punya email, passwordnya, nomor HP untuk verifikasi, seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari saya nih, mungkin bisa mulai dipraktekkan dari sekarang, dicatat, ditulis, itu please banget itu, terutama teman-teman yang punya laptop, yang punya akun gitu, apapun itu, akun game, akun Microsoftnya sendiri, akun apapun itu dibiasain punya catatan, platformnya apa, namanya, email sama passwordnya apa, nomor HP-nya yang verifikasi berapa, udah 4 poin itu tok. Itu dicatat semuanya, insya Allah hidup kita akan lebih gampang lah, apapun yang terjadi itu insya Allah hidup kita akan, prosesnya akan lebih gampang, karena memang ya kedepannya semua hal akan didigitalisasi seperti itu, dari mulai urusan pemerintahan, perbankan, pendidikan, dan kawan-kawan. Jadi yang namanya akun, email, password, sama nomor HP verifikasi itu adalah sesuatu yang sudah mendekati kewajiban seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya, terima kasih, ciao. Hai, balik lagi bersama saya Bima Handoko di channel Internasional Komputer.
Seperti biasa, kali ini kita akan berbagi tips atau sedikit ngobrol atau bicara-bicara seperti itu perihal dunia laptop dan komputer seperti itu. Dan langsung saja kali ini yang akan saya bahas adalah masalah akun atau account bahasa Inggrisnya. Maksudnya apa? Akun atau account itu adalah identitas atau KTP atau data diri kita di dunia internet atau di dunia digital seperti itu. Nah, akun sendiri itu terdiri dari apa? Ada banyak jenis akun di dunia. Sebenarnya setiap aplikasi atau web atau platform sih, namanya kita nyebutnya platform. Setiap platform itu entah dia OS, entah dia aplikasi, entah dia website atau apapun itu, sekarang kebanyakan itu sudah membutuhkan yang namanya akun atau account atau data diri kita yang mana itu terdaftar di si platform tersebut. Nah, yang jadi masalah adalah di dunia servis ya, laptop gitu atau servis komputer pada umumnya itu banyak sekali customer yang belum aware atau belum sadar tentang pentingnya punya akun seperti itu. Jadi biasanya ya punya akun tapi emailnya lupa, passwordnya lupa gitu-gitu, nomor HP-nya belum disetting gitu-gitulah. Nah, itu di kemudian hari saat terjadi kerusakan akan membuat kita repot aja gitu. Yang punya repot, yang nyervis juga lebih repot lagi seperti itu. Nah, terus kira-kira apa aja nih yang sebaiknya harus kita miliki dan kita catat dan kita jangan boleh lupa dan kita nggak boleh hilang seperti itu. Kurang lebih ini gambaran aja ya. Intinya adalah semua akun jangan sampai hilang, apapun akunnya itu kan gitu. Terus komponen dari akun apa aja yang kita harus hafal. Nah, itu seperti itu tak jelasin gitu. Yang pertama adalah email. Email, akun email kita itu ada alamat emailnya. Misal nih punya saya itu bimahandoko@aol.com atau pakai @gmail.com atau @yahoo atau apapun email yang kita pakai, intinya dia harus satu aktif. Jadi secara berkala dibuka emailnya. Kadang-kadang orang punya email nggak pernah dibuka. Nah, setelah berapa bulan biasanya kekunci itu emailnya. Nah, bikin repot kalau suatu saat kita butuh akses, harus buka kuncinya, verifikasinya belum disetting dan kawan-kawan. Nah, satu, alamat email kita harus tahu. Dimanapun kita bikin akun, misalnya di si email itu sendiri, kayak Google ya, kita punya Gmail, otomatis kita punya akun Google seperti itu. Email yang sama bisa kita gunakan untuk platform lain seperti Instagram, Twitter, Microsoft, apapun itu kita bisa pakai email dari Gmail tersebut. Nah, makanya apa? Si alamat atau nama emailnya ini tadi jangan lupa. Misalnya kita pernah bikin email abc.gmail.com seperti itu ya. Nah, itu jangan sampai lupa. Dicatat seperti itu emailnya. Yang kedua adalah passwordnya. Nah, ada email biasanya ada password kan gitu. Nah, passwordnya juga jangan sampai lupa. Biar gampang sebenarnya disamain aja. Setiap kita pakai email itu passwordnya itu juga di semua platform, di semua web, di semua yang kita pakai buat login seperti itu. Tapi itu nggak aman. Kalau pengen aman ya dibeda-bedain seperti itu. Nah, cara gampangnya sebenarnya dicatat sih. Dicatat aja di dua tempat. Satu di HP mungkin atau di laptop secara digital. Yang kedua di tulisan seperti itu, yang hard copy lah, yang kertas atau apa gitu yang kita simpan di rumah, sehingga suatu saat kalau kita lupa passwordnya atau lupa emailnya ya kita punya catatan itu. Yang penting sebenarnya adalah dua itu. Terus kemudian yang nomor tiga adalah nomor HP. Nomor HP, kenapa nomor HP? Karena semua verifikasi atau login atau OTP namanya itu kebanyakan sekarang lewatnya nomor HP. Jadi misal saya punya email, kita nggak bisa login lupa passwordnya. Kita bisa menggunakan fitur lupa password asalkan ada nomor HP-nya. Nanti dikirimin kode verifikasi ke nomor HP, tinggal kita masukin aja kodenya itu udah bisa gitu. Makanya buat teman-teman yang hobi gonta-ganti nomor HP nih, sebaiknya dihentikan. Sebaiknya mulai sekarang setiap anggota keluarga kita itu punya satu nomor HP masing-masing yang mana itu dipastikan aktif. Seperti itu, bahkan walaupun dia masih kecil, karena suatu saat itu pasti perlu. Kayak anak saya aja baru 3 tahun ini sudah punya nomor HP sendiri walaupun saya yang pegang gitu. Kenapa? Suatu saat dia butuh ngurus kayak dokumen kelurahan, kayak
data rumah sakit apapun itu kan perlu nomor HP. Nah, suatu saat dia gede, dia tinggal tak kasih nomor HP-nya itu semua data yang udah terverifikasi itu nanti loginnya ke nomor HP-nya itu. Dan itu diusahakan jangan sampai mati, diisi pulsa lah minimal lah. Jadi selalu di apa ya namanya ya, selalu dijaga biar nomor HP-nya tetap nyala gitu. Sebenarnya kalau kita udah tahu emailnya kita tahu passwordnya kita punya nomor HP, itu semua platform yang membutuhkan email yang kita pernah login, kita pernah punya akun di situ itu bisa kita akses, itu segampang itu sebenarnya. Cuman ya itu tadi, kebanyakan dari kita tidak teredukasi dengan baik lah untuk menjaga akun seperti itu. Misalnya ya banyak sekali lah kasus datang ke kita gitu, kayak contohnya nih paling sering itu kan kalau kita beli laptop baru sekarang kan kebanyakan dapat bonus Office original ya, OHS namanya, Office Home Student. Itu kan begitu kita install laptop baru biasanya disuruh masukin akun buat ngeklaim si bonusnya. Nah, akunnya itu kebanyakan lupa. Jadi suatu saat laptopnya rusak, perlu di reinstall, akunnya nggak ada, otomatis office-nya hilang. Hal yang paling merepotkan akhir-akhir ini itu sih. Di luar itu ya, kalau pengalaman saya pribadi banyak sih kita ngurus KTP, ngurus BPJS, ngurus apapun itu kan semuanya pakai aplikasi, pakai akun. Kalau kita lupa passwordnya, lupa emailnya ya wassalam, harus ngurus kemana-mana kan repot aja gitu. Jadi ya intinya adalah tadi kita harus punya email. Pastikan kita sendiri, seluruh anggota keluarga kita punya email satu-satu sesuai namanya. Yang kedua, kita tahu passwordnya, dicatat password sama emailnya. Yang ketiga, kita punya nomor HP yang selalu aktif. Nah, seperti itu. Sebenarnya kita punya tiga itu nanti sudah akan menyelesaikan banyak masalah. Tinggal kita nyatat aja. Misal, kita punya akun Facebook, ya udah. Kalau itu penting, yang mana kita harus nggak boleh hilang tuh. Misalnya Facebook kita udah buat jualan, anggota grupnya udah banyak, followernya udah banyak, apapun itulah gitu, ya mending dicatat aja gitu loh, emailnya, passwordnya, nomor HP verifikasinya, terus emailnya dicek secara berkala biar nggak mati, passwordnya juga dimasukin secara berkala, terus nomor HP-nya dipastiin selalu aktif. Udah, sebenarnya itu tok. Dengan kita menjaga tiga komponen tadi, itu sudah akan menyelesaikan banyak masalah atau mempermudah hidup kita dalam banyak masalah seperti itu. Misal kita mau bayar pajak nih, laporan pajak harus pakai e-fin gitu-gitu kan biasanya pada lupa tuh e-finnya, harus login lagi, lupa password dulu, ngurus ke kantor dulu kan ribet. Kalau kita udah tahu email passwordnya kita tinggal login situ, nanti kita cari menu e-fin, udah langsung, intinya udah lebih gampang lah seperti itu. Termasuk akun bank, termasuk akun apapun itu sekarang ya, intinya adalah tiga hal tadi. Kita punya email, passwordnya, nomor HP untuk verifikasi, seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari saya nih, mungkin bisa mulai dipraktekkan dari sekarang, dicatat, ditulis, itu please banget itu, terutama teman-teman yang punya laptop, yang punya akun gitu, apapun itu, akun game, akun Microsoftnya sendiri, akun apapun itu dibiasain punya catatan, platformnya apa, namanya, email sama passwordnya apa, nomor HP-nya yang verifikasi berapa, udah 4 poin itu tok. Itu dicatat semuanya, insya Allah hidup kita akan lebih gampang lah, apapun yang terjadi itu insya Allah hidup kita akan, prosesnya akan lebih gampang, karena memang ya kedepannya semua hal akan didigitalisasi seperti itu, dari mulai urusan pemerintahan, perbankan, pendidikan, dan kawan-kawan. Jadi yang namanya akun, email, password, sama nomor HP verifikasi itu adalah sesuatu yang sudah mendekati kewajiban seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya, terima kasih, ciao.